Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana Penilaian. Saya dari kelas 2G, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit penjelasan tentang pendapatan nasional. Seperti yang kita tahu adalah pendapatan nasional merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Beberapa konsep tentang pendapatan nasional yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau disebut PDB, yang merupakan seluruh nilai uang dan barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga suatu negara dan dihasilkan warga negara asing yang berada di negara tersebut, dihitung dan di dalam jangka waktu 1 tahun dihitung secara produksi. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB, yang merupakan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara tertentu dalam 1 tahun, termaksud barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. Selisihnya disebut pendapatan neto faktor produksi terhadap luar negeri atau neto faktor income to abroad. Jika PNB lebih besar daripada PDB, maka akan terdapat pembayaran ke dalam negeri, dan selisihnya merupakan pendapatan neto faktor produksi ke dalam negeri. Negara yang sedang berkembang termaksud Indonesia pada umumnya PDB lebih besar daripada PNB. Yang ketiga, produk nasional neto atau net national product yang disebut juga NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama setahun, dengan rumus PNB sama dengan PDB kurang pendapatan neto faktor produksi terhadap NNP sama dengan PNB kurang penyusutan. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau disebut juga NNI, yang merupakan pendapatan faktor-faktor selama 1 tahun yang menggunakan rumus NNI sama dengan NNP kurang pajak tak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income atau sering disebut PI adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat dengan menggunakan rumus PI sama dengan dalam kurung NNI tambah transfer payment kurang dalam kurung laba yang ditahan tambah pajak perseorangan dan iuran jaminan S. Yang ketujuh, pendapatan disposable atau disposable income, yang merupakan pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan atau juga disebut dengan DUI, digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Yang kedelapan, metode perhitungan pendapatan nasional itu menggunakan rumus DI sama dengan PI kurang pajak langsung atau pajak penghasilan. Di dalam metode perhitungan pendapatan nasional terdapat beberapa bagian. Yang pertama, metode pendapatan, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama 1 tahun. Di dalam metode pendapatan juga terdapat beberapa ciri atau beberapa hal yang terdapat di metode pendapatan, yaitu pertama, sewa atau rent untuk pemilik faktor produksi alam. 2, upah atau wage untuk faktor produksi tenaga kerja. Bunga modal atau interest, yaitu untuk yang diterima oleh pemilik modal. Laba atau profit yang diterima secara pengusaha dengan menggunakan rumus GNP sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Yang kedua, metode produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai tambah produksi barang dan jasa selama 1 tahun dengan menggunakan rumus GNP sama dengan sigma PN dan QN. Yang ketiga, metode pengeluaran. Metode pengeluaran yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi perseorangan atau sering disebut C, investasi atau sering disebut I, belanja pemerintah atau sering disebut G, dan ekspor neto atau ekspor X sama dengan impor
impor atau disebut M. Dan di dalam metode pengeluaran ini menggunakan rumus GNP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Yang kesembilan, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Menurut Putong pada tahun 2007 ayat 483, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu periode perhitungan tertentu. Sedangkan menurut Schumpeter dalam Putong tahun 2007 483, pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output atau pendapatan nasional yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut Kuznets dalam Zinga tahun 1994 ayat 72, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan jangka panjang dan kemampuan suatu negara dalam barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan itu ditumbuhi sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukan. Definisi tersebut memiliki beberapa tiga komponen. Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan. Yang kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang merupakan derajat pertumbuhan ekonomi dalam penyediaan beraneka ragam macam barang kepada penduduk. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Baik di dalam pemahaman ekonomi makro, kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional juga memiliki dua arti. Yang pertama dalam arti sempit dan yang kedua dalam arti luas. Dalam arti sempit, pendapatan nasional adalah pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan dalam arti luas, pendapatan nasional merujuk ke PDB, merujuk ke PNB dan merujuk ke PNN. Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan agregat atau AD dan pada sisi penawaran agregat atau AS. Sejak dahulu, para ahli ekonomi klasik dan neoklasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Rebecca Malthus, John Stuart Mill, Alfred Marshall, dan Leo Wallace dan Kurt Michael telah mengemukakan beberapa teori pertumbuhan untuk menjawab masalah perekonomian. Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengemukakan mengenai pentingnya kebijaksanaan laissez-faire atau sistem mekanisme untuk memaksimalkan tingkat perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Mengenai corak dan proses pertumbuhan ekonomi, Smith mengemukakan bahwa apabila pertumbuhan telah terjadi, maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila terdapat pemodalan awal dan kemungkinan pengembangan atau pengusaha tersebut melakukan pertumbuhan ekonomi yang bertentangan dengan pendapatan David Ricardo dan Thomas Roberto Malthus. Ricardo dan Malthus lebih pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau long run, karena dalam jangka panjang perekonomian akan berada pada kondisi stationary state, yaitu suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi tidak terjadi sama sekali, sedangkan pertumbuhan penduduk akan menurunkan kembali pertumbuhan ekonomi ke tahap yang lebih rendah. Hakikatnya, teori ini adalah karena keterbatasan tanah, maka apabila terjadi pertumbuhan pendudukan atau pertambahan tenaga kerja akan berakibat pada menurunnya marginal produk. Sedangkan pekerja akan menerima tingkat upah yang subsisten, yaitu suatu tingkat upah yang hanya cukup untuk hidup.
sedangkan tingkat keuntungan pada akhirnya adalah nol. Tibalah dengan yang disebut dengan keadaan stasioner, yaitu gerakan menuju keadaan stasioner dalam model Ricardo yang dapat kita ketahui bahwa peranan teknologi dan akumulasi modal akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghambatnya bekerjanya the low diminishing rate nurse, meskipun di antara keduanya memiliki peranan yang berbeda. Sehingga jelas bahwa pertumbuhan ekonomi akan merupakan proses tarik-menarik antara dua kekuatan, yaitu the law of diminishing rate nurse dan kemajuan teknologi. Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori Klasik itu terdapat beberapa pengembangan, yaitu pertama, tingkat pengembangan suatu masyarakat pada 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang dicapai. Yang kedua, kenaikan upah akan menyebabkan kenaikan produk. Yang ketiga, tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan modal. Bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai steady state atau the low diminishing rate nurse. Yang keempat, pengertian dari the law of diminishing rate nurse berlaku untuk segala kegiatan ekonomi, sehingga mengakibatkan pertambahan produk yang semakin menurun tingkat upahnya, menurun tingkat keuntungan dan segala keutangan, tetapi menaikkan tingkat sewa tanah. Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi regional, pada dasarnya konsep pertumbuhan ekonomi yang digunakan hampir sama dengan konsep pertumbuhan ekonomi secara nasional. Baik, presentasi saya sampai di sini. Sesuai yang saya tahu tentang pendapatan nasional seperti itu.